Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini. Adapun pembahasan kita kali ini masih pada surat Al-Mu'minun ayat 5, yakni Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Yang artinya, orang-orang mukmin yang beruntung itu ciri-cirinya adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, dalam ayat di atas Allah menyebutkan hamba sahaya yang dimiliki secara mutlak. Allah tidak membatasinya dengan jumlah tertentu. Karena itu seseorang atau seorang laki-laki diperbolehkan untuk memiliki hamba sahaya perempuan berapapun yang dia kehendaki. Sejauh yang aku tahu tidak ada ulama yang berselisih pendapat mengenai masalah ini. Jadi ayat yang kita bahas adalah kriteria daripada orang-orang mukmin yang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Siapa mereka? Yakni mereka yang dalam sholatnya senantiasa khusyuk, mereka yang senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya, mereka yang senantiasa membayarkan zakat yang harus dibayarkan, mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Maka seseorang diperbolehkan melampiaskan hawa nafsunya selama dalam koridor yang diperbolehkan syariat, yakni kepada istri dan kepada hamba sahaya. Ini adalah sebuah ketentuan ayat bahwasanya memang pada masa Rasulullah dulu ada namanya budak atau hamba sahaya. Hamba sahaya itu sifatnya dimiliki. Ada orang dia dalam keadaan perang kemudian kalah, konsekuensi kalah perang itu maka dia menjadi budak. Kemudian karena menjadi budak bisa diperjualbelikan, bahkan bisa diwariskan. Itu dulu menjadi satu ketentuan atau satu hukum yang berlaku. Cuma semangat Islam itu adalah membebaskan perbudakan ini. Oleh sebab itu kalau kita kaji ada banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan itqu raqabatin mu'minah, membebaskan budak. Dalam masalah zakat, seseorang untuk memberikan zakatnya salah satu penerima zakat adalah budak.
Hanya saja untuk sekarang ini budak memang tidak ada. Tapi sebelum orang-orang barat itu memutuskan hukum HAM bahwasanya budak atau perbudakan dihapuskan, di dalam Islam itu 14 abad yang lalu sudah dicetuskan bagaimana perjuangan Rasulullah membebaskan budak, bagaimana Abu Bakar membebaskan budak, dan seterusnya. Lalu dalam konteks ilmu tafsir ayat ini bagaimana? Apakah berarti ayat ini sudah tidak berlaku lagi? Ada beberapa buku yang mengatakan bahwasanya PSK itu dimasukkan kategori budak, maka boleh diberi zakat. Kenapa kok dianggap budak? Karena untuk keluar dari lokalisasi harus dengan cara ditebus, sama seperti budak. Kemarin yang terbaru di Jogja ada disertasi doktoral yang mengatakan bahwasanya ketika hubungan suami istri itu bisa dengan pernikahan dan bisa dengan milkul yamin, menganggap bahwasanya kalau ada orang suka sama suka bisa dimasukkan dalam hukum ini, yakni hukum perbudakan ini. Hal ini kalau kita kaji secara ilmu tafsir, ada seorang ulama besar di Al-Azhar namanya Imam Sya'rawi. Beliau memiliki kitab tafsir yang luar biasa besar, Tafsir Sya'rawi. Di sana beliau menyebutkan bahwasanya yang namanya perbudakan sekarang ini sudah tidak ada lagi dan tidak akan kembali. Cuma bukan berarti hukum yang ada di dalam Al-Quran ini kemudian nganggur atau tidak berguna, bukan. Hukum tetap berlaku, cuma objeknya yang tidak ada. Satu contoh, umpamanya di perumahan kita ada hukum, setiap tamu yang datang yang menginap harus lapor kepada Pak RT. Tamu 24 jam, 1 kali 24 jam lapor kepada Pak RT. Ada hukum itu, tapi nggak ada tamu. Apakah karena nggak ada tamu kemudian hukumnya jadi nggak berguna atau sia-sia? Bukan. Hukum tetap berlaku, cuma objeknya yang tidak ada. Seperti itu adalah posisi ayat ini. Hukum tentang perbudakan itu tetap berlaku, cuma objeknya yang tidak ada. Jangan kemudian lantas dipaksakan harus ada. Satu contoh, orang yang tidak statusnya budak disetatuskan budak. Ketika ada PSK menganggap bahwasanya kalau lepas dari lokalisasi harus dengan cara ditebus, maka dia hukumnya sama seperti budak. Kenapa? Karena kalau tidak ada seperti ini, Al-Quran itu berarti nganggur. Tidak seperti itu. Jadi ini adalah penjelasan daripada Imam Asy-Sya'rawi, fal hukmu qaimun lakin laisa lahu maudu'un. Hukum tetap berlaku, cuma objeknya yang tidak ada. Sama seperti umpamanya ada hukum tentang lalu lintas. Orang yang dia tidak memakai helm maka dia terkena tilang. Kemudian orang yang lewat jalan itu semuanya memakai helm. Apakah kemudian karena tidak ada pelanggar maka hukum itu dianggap nganggur atau hukumnya sia-sia? Tidak, hukum tetap berlaku, cuma objeknya tidak ada. Seperti itu pula dalam hal ini, bahwasanya ayat ini menegaskan seseorang dia diperbolehkan untuk melampiaskan syahwat kepada dua hal. Yang pertama adalah kepada istri, yang kedua kepada budak. Cuma budak ini sekarang sudah tidak ada. Yang namanya budak ini tapi hukumnya tetap berlaku. Oleh sebab itu ketika dimaknai seperti tadi, itu adalah pemaknaan yang kurang tepat. Bahkan terkesan memaksakan keadaan hingga memaksakan ayat. Itu sebagaimana kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rawi. Kemudian ketika seseorang dia bisa menjalankan hal-hal ini, yakni dia sholatnya khusyuk,
Dia dalam hal yang sia-sia dia tidak mau memperhatikan, dia lebih fokus pada hal yang penting. Dia membayarkan zakat, dia menjaga kemaluannya, maka Allah menegaskan qad aflahal mu'minun. Dialah orang-orang yang beruntung, orang mukmin yang beruntung. Ya, semoga kita semuanya masuk pada ayat ini, yakni orang-orang mukmin yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga penjelasan yang singkat ini bisa menambah keilmuan kita bersama. Ayat Al-Quran itu akan tetap berlaku, cuma kadangkala objeknya itu tidak ada. Ketiadaan objek bukan berarti hukumnya menjadi sia-sia, bukan. Tetapi ketiadaan objek itu tidak akan merubah keberlakuan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.